Karena kalau orang pengangguran, dia haus akan uang, ya kan? Ya kamu mau modus ya? Cari makan susah, jangan kayak gitu caranya dong. Sesusah-susahnya kamu jadi orang miskin, ya nggak perlulah kamu kayak gitu. Apalagi sama teman aku sendiri. Atau mungkin kemarin-kemarinnya kamu sudah jadi jadi penjahat, tapi nggak pernah ketahuan. Sekarang ketahuan, ya sudah kamu bilang kamu orang baik, kamu bukan orang kriminal segala macam. Modus, tahu nggak sih? Pagi ini udah harus siap-siap, udah mulai ke aktivitas yang seharusnya. Ya meski aku sebenarnya baru sembuh dan beberapa hari ini aku juga udah selalu istirahat, tapi aku nggak bisa kalau terus-terusan istirahat. Apalagi aku juga udah punya janji buat bantuin Mas Umar. Aku juga gak bisa kalau gak nepatin omongan aku. Kan dari tadi aku juga udah jalan-jalan sekitar sini dan aku rasa badan aku udah fit. Ya semoga aja setelah ini aku benar-benar udah sembuh, udah sehat, gak sakit-sakit lagi. Kalau misalnya aku sakit di kantor kan gak mungkin, nanti malah ribet sama karyawan. Capek banget sebenarnya, dari kemarin udah bed rest di rumah mulu, jadi emang gak bisa didiemin kayak gini mah. Emang harus pergi kerja, terus ngejalanin janji aku yang bakal ngebantuin Mas Umar. Di situ udah di kantor ngurusin pasti berkas-berkas sudah pada numpuk di meja aku. Tapi kan mobil aku lagi macet, gimana ya? Nah, aku gak mungkin dong motoran sendiri, jadi mending aku pesan ojek aja. Nanti pulangnya mobilnya kalau udah selesai kan bisa langsung jemput aku ke kantor. Iya deh, gitu aja. Aku mending hubungin Mas Han aja, ojek langganan aku yang selalu siap siaga. Mana ya nomor dia? Nah, ini dia. Lagi narik apa ya? Dia cepet banget diangkat. Nah, halo? Ya Mas, ya nih saya lagi butuh ojek anterin saya ke kantor. Ya soalnya mobil saya lagi macet tuh Mas, nggak bisa ditunggu. Ntar pulangnya mungkin baru bisa kalau saya udah di kantor. Ya udah Mas, iya saya tunggu di rumah ya. Iya saya udah di depan kok. Oke, makasih Mas. Untung aja ada. Kalau pas ketepatan dia nggak ada, bingung mau ke kantornya pakai cara apa. Udah deh, tungguin aja dulu. Nah, ini kayaknya emang sesuai banget. Mbak Dina. Halo Mas, lama banget ya gak ketemu sama Mas Han. Oke, jadi hari ini anterin saya ke kantor ya Mas, tapi ke rumah seseorang dulu. Ya, iya Pak. Mari Pak. Ya Mas. Tumben nih pakai ojek ini. Mobil saya macet Mas. Mas, Aduh. kenapa pagi-pagi sudah ngelamun gitu aja? Ada yang dipikirin?
banyak. Mikirin apa? Sini cerita. Ya, yang pertama masalah perusahaan aku yang udah bangkrut. Terus yang kedua, aku bingung mau kerja apa sekarang. Emang perusahaan Mas sudah benar-benar gulung tikar gitu, nggak bisa diselamatin lagi? Kalau masih beroperasi mungkin aku sekarang masih kerja aja. Gak mungkin aku duduk-duduk di sini. Iya sih. Ya, dibuat pelajaran aja deh Mas ke depannya. Mas kemarin kena tipu kayak gitu ya karena Mas kurang teliti, Mas kurang ya mudah terpercaya sama orang kayak gitu. Nanti ke depannya kalau semisal Mas sudah dapat kerjaan lagi, jangan mudah percaya gitu aja sama orang-orang yang baru Mas kenal. Terus sekarang Mas maunya gimana? Mau cari kerja atau mau minta bantuan sama teman-teman Mas buat ini nolong perusahaan Mas itu? Ya pengennya sih dua-duanya. Ya nggak bisa Mas kalau dua-duanya, harus dipilih salah satu. Mas memang mau bangun dari awal lagi atau Mas ya cari kerja di perusahaan lain, apalagi kan Mas sudah punya track record bagus nih. Pasti ada lah perusahaan besar yang mau merekrut Mas dengan pengalaman kerja Mas yang ya lumayan cukup lama. Perusahaan Mas juga kemarin besar seperti itu. Ya Pasti ada yang mau. kalau emang ada orang yang mau ngebantu aku nggak bakalan nolak. Entah itu mau mau mengangkat aku sebagai karyawannya, aku sih akan senang. Terus kalau misal ada orang yang mau ngebantu untuk perusahaan aku bisa beroperasi lagi, aku juga gak bakalan nolak. Intinya aku sekarang bingung dan aku itu butuh banget pekerjaan, itulah. Iya. Soalnya aku punya pacar dan nggak mungkin dan aku terus menggantung pacar aku seterusnya. Pastinya suatu saat aku harus menikahin. Ya aku tahu, tapi Mas tahu sendiri kan aku nggak terlalu ngebet buat nikah sama Mas. Ya aku juga masih enak gini aja jadi wanita karir. Aku nerima Mas apa adanya kok, meskipun Mas sekarang lagi berada di titik terendah seperti ini. Ya insya Allah aku bakal terus nemenin Mas. Cuman satu saran aku, jangan sampai Mas jual rumah ini ya. Karena ini aset satu-satunya milik Mas. Kalau Mas jual rumah ini, nanti Mas tinggal di mana? Gak mungkin kan Mas tinggal di rumah aku, apa kata orang tua aku juga kan? Iya, aku ngerti. Aku nggak bakalan ngejual ini kok. Sekalipun aku sudah bingung, nggak punya pemasukan, tapi aku mau usaha nanti. Ya, cari-cari lah buat sampingan, buat kebutuhan hidup juga. Ngomong-ngomong, Mas kan punya temen tuh banyak. Emang nggak ada teman-teman Mas yang mau nolongin Mas atau menawarkan Mas sebuah kerja di perusahaan mereka? Ada. Ya terus? Mungkin bentar lagi dia bakalan datang ke sini. Siapa Mas? Vina, temen aku. Oh, si Vina. Ya aku juga kenal kok sama si Vina itu. Oh jadi dia mau ke sini. Baik banget ya dia Mas. Mau nolongin Mas. Sampai-sampai bukan Mas yang nyamperin dia, tapi dia yang nyamperin Mas. Iya, bukan nyamperin sih. Akses untuk dia ngantor kan lewat depan rumah aku. Jadi Oh gitu. aku ngubungin dia sekalian minta tolong. Janjian jam berapa? Mungkin bentar lagi, ini kan udah mau jam masuk kantor, jam-jam masuk kantor. Bentar lagi mungkin udah lewat di sini. Mas, nih rumah depan sini nih. Oh, sini Pak. Iya, berhenti sini aja nggak apa-apa. Oke. Hanya mau ditunggu atau Gini Mas, ntar kalau misal aku udah nelpon, berarti jemput ya. Soalnya takutnya lama, masih mau ngobrol-ngobrol. Jadi Mas Han, nggak apa-apa, narik aja dulu cari penumpang. oh iya dah Pak. Kasih ya Mas. Di telepon ya Pak. Iya. Oke Pak. Hati-hati. Ya Pak, saya kesana. Ya. Akhirnya sampai juga di sini. Semoga aja Mas Umar ada, tapi kan emang udah janjian. Tapi takutnya dia lupa. Aku langsung masuk aja deh kalau gitu ya.
Assalamualaikum. Halo Mas. Iya. Apa kabar Vina? Halo, baik. Hah, nggak apa-apa di sini aja Mas. Soalnya Kamu mau ini ya, masih mau ngantor? iya mau ngantor, nggak apa-apa, ngobrol di sini aja. Oh, ya udah. Di teras tapi. Nggak apa-apa. Udah tadi ya Mas nungguinnya. Iya. Ya, Iya. tadi soalnya masih nungguin ojek. Vina kesini naik ojek. Loh, kendaraan kamu kemana? Mobil Vina lagi macet, jadi masih dibenerin. Jadi kalau nungguin itu kayaknya lama. Oh ya, Vina datang ke sini mau bahas soal itu, soal perusahaan Mas Umar. Oh, jadi kamu beneran nih? Aku kira cuman bercanda mau bantuin aku. Masa bercanda sih Mas? Vina mah kalau udah ngomong berarti serius. Ya, ya. Jadi nanti apa ya? Aku mau mempersiapkan semuanya nih. Iya kan? Jadi Mas Umar bakalan kamu terima kerja di perusahaan kamu gitu? Oh enggak, aku nggak bisa nerima Mas Umar untuk kerja di kantor aku. Terus ya apa sih? Ya, jadi aku ngebantunya lewat ini aja. Aku ngangkat perusahaan Mas Umar aja. Kan sekarang Mas Umar perusahaannya lagi bangkrut. Terus jadi mending nanti Vina ini aja, Vina bantu angkat, Vina bantu ini supaya nanti perusahaan Mas Umar maju lagi. Oh, jadi kamu mau investasi di perusahaan Mas Umar lagi? Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi biar Iya, nggak apa-apa. ya jadi kan biar Mas Umar juga nggak terus-terusan terpuruk kayak gini. Kalau misal kerja di tempat Vina kan nanti malah kayak gimana ya, kan sistem kan kerja ke Vina, tapi kalau misal perusahaannya sendiri yang nanti bakal berkembang, Vina bantuin untuk maju lagi, Mas Umar kan mesti bisa lebih banyak ini hasil dari perusahaan itu. Ya, terima kasih banyak ya, Vin. Ya, aku itu mikirnya aku bakalan jadi karyawan kamu, tapi kamu malah mau bantu perusahaan aku untuk ya bisa dibuka kembali, beroperasi kembali. Mas Umar tuh nggak cocok kalau misal jadi karyawan Vina. Gak apa-apa, aku lagi butuh nih soalnya, Vin. Daripada aku nggak punya pemasukan, nggak punya kesibukan kan, jadi aku bingung. Aku sampai berhari-hari kadang ya ngelamun kayak gitu. Gimana aku itu harus minta tolong ke siapa? Udah Mas Umar nggak usah khawatir mulai sekarang. Jadi nanti Mas Umar bakal tetap ngejalanin perusahaan itu dibantu sama Vina. Dan ya Mas Umar juga harus bersyukur tuh dapetin pacar kayak Ega. Karena kan kalau misal Mas Umar ketemu sama perempuan yang kurang baik, apalagi sekarang posisinya Mas Umar keadaannya lagi terpuruk, perusahaan juga bangkrut, gak punya apa-apa, mungkin bakal ditinggalin. Makanya dijaga baik-baik tuh. Ya. Udah bersyukur ya, Mbak Ega juga harus bersyukur sih punya Mas Umar yang udah mau berusaha meskipun sekarang lagi terpuruk, tapi dia selalu berusaha gimana caranya ekonomi dia kembali stabil. Ya masa kalian cuma mau pacaran mulu, dia pengen nikah Aku emang. tadi sempat ngomong sama si Ega, ya aku itu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku harus ada pemasukan untuk ngumpulin dana lah. Suatu saat mungkin aku segera mau melamar si Ega. Pastinya dia nggak mau kan kalau misal cuman sekedar dipacarin aja. Iya, kan kalian juga pacaran udah cukup lama tuh. Ya, aku sih lihatnya juga masa pacaran mulu sih nggak nikah-nikah. Keburu diambil orang nanti dilamar orang. Iya. Ya kalau aku sih emang udah gini-gini aja. Oh ya kayaknya nih aku udah agak lama di sini. Ini ya kamu ngantor. Iya, mau ke kantor dulu. Kalau gitu nanti soal perusahaan Mas Umar kita obrolin di lain hari lagi ya. Oh iya, nanti kalau sudah ada waktu luang mungkin aku bakalan ke rumah kamu biar lebih enak ngomongnya. Apa aja yang harus aku persiapkan lagi soalnya aku mau naik apa? Aku abis ini telepon tukang ojek langganan aku lagi. Oh, Apa enggak? mau aku antar aja? Enggak usah nanti kerepotin. Ya udah kalau gitu Vina mau ke depan dulu ya. Oh, ya udah. Makasih ya. Makasih ya, Pak. Iya sama-sama.
Aku sebenarnya juga setiap hari ya muter-muter di desa ini sebenarnya juga bosan sih. Ya tapi mau gimana lagi? Masa iya aku harus merantau keluar kota? Tapi aku masih belum siap untuk merantau keluar kota. Tapi aku ngelihat teman-teman aku yang kerja di desa ini, di kota ini, dia dapat kok pekerjaan. Masa aku nggak dapat pekerjaan sih? Aku udah beberapa kali ya ngelamar pekerjaan, tapi aku nggak diterima. Apa mungkin memang rezeki aku ada di luar kota ya? Tapi aku nggak tahu caranya ya untuk melamar kerja di sana. Kenapa saat ini pekerjaan sangat sulit? Ya aku sebenarnya nggak mau putus asa sih, tapi aku udah jenuh banget ada di desa ini, nggak ada pekerjaan. Masa ya aku mau terus-terusan kayak gini sih? Seandainya ada orang yang mau bantuin aku ya untuk ngajakin aku kerja lah, ya sekalipun kerjanya cuman jadi tukang kebun, ya aku juga mau daripada aku nggak ada pekerjaan sama sekali. Aduh, coba aja orang tuaku masih ada, mungkin aku seperti teman-teman aku yang lain bisa dicarikan pekerjaan sama orang tuanya, bisa dikasih modal buat usaha. Kalau aku mah mau kerja ya harus cari kerja sendiri, mau makan ya nyari sendiri. Tapi aku nggak boleh membanding-bandingkan kehidupan aku sama teman-teman aku yang lain. Aku harus bersyukur sudah dikasih nikmat sehat dan juga nikmat hidup. Ya sekalipun kehidupan aku nggak seberuntung teman-teman aku yang lain. Nah, daripada orang-orang yang tidur di kolong jembatan, ya kemana-mana masih lebih enak aku sih kehidupannya. Aku juga pengen kayak teman-teman yang lain bisa beli motor, soalnya kan motor itu alat transportasi buat aku bisa ngelamar kerja. Karena di semua tempat yang pernah aku lamar itu juga membutuhkan motor. Ya aku nggak diterimanya di sana sih. Teman-teman aku yang lain udah ada motor, jadi untuk lamar kerja pasti diterima, karena kan itu persyaratan yang bisa dibilang lumrah untuk sekarang. Aduh, yaudah deh, daripada aku pusing mikirin yang enggak, mending aku jalan-jalan dulu deh. Siapa tahu ada temen aku yang bisa ngebantu aku. Kok kayak pusing banget. Ada anak-anak sama sekali, soalnya di sini biasanya banyak anak-anak. Mbak. Loh, Mbak kenapa? Aduh. Tolong sama siapa ya? Kok nggak ada orang sama sekali? Mbak nggak apa-apa? Mbak nggak apa-apa? Mbak. Kita bawa mas. Nggak ada orang sama sekali ya? Mbak, aduh, kok malah tambah lemes sih? Mbak, Mas, mana sih orangnya? Mbak, aduh, kok malah tambah? Mar, ini teman kamu ya? Kok diapakan tuh, Git? Kamu Aduh. ambil kesempatan yang kesempitan. Ayo masuk. Aku juga nggak tahu, Mar. Gak tahu gimana. Kayak gitu sama perempuan. Kurang ajar banget kamu. Sabar, beneran nolong, Mar. Aku bukan nggak tahu ya. Di pikiran kamu pastinya menolong orang. Sudah tahu si Vina itu orang kaya. Terus kamu kan pengangguran. Ujung-ujungnya apa? Nanti kamu malah minta pekerjaan, minta imbalan segala macam. Gini, Mar.
aku memang pengangguran ya. Tapi aku nolong Mbak itu memang ikhlas banget, Mar. Dia barusan memang mau pingsan. Aku bukan gak ngeliat. Sepertinya dia dibentur nih sama kamu sampai dia Loh. kayak gitu. Kok bisa dibentur sih? Git, kalau kamu butuh pekerjaan, gak kayak gini caranya dong. Mar, sekalipun aku nggak kerja, ya aku memang butuh pekerjaan. Tapi sekalipun aku nggak dapat imbalan dari Mbak itu, aku juga nggak masalah kok. Kamu kok bisa punya pemikiran kayak gitu sih? Ya jelas, karena sejauh ini aku melihat kamu, ya karena kamu cuman ke barat ke timur gak jelas. Ya sekalipun aku orang nggak mampu, Mar, tapi aku nggak pernah minta imbalan sekalipun aku nolong seseorang. Ya udah, aku mau ke teman-teman aku. Hehehe. Habis bentur. Kamu nih jadi cowok nggak Ya, bertanggung ya. jawab banget sih, sudah nyelakain temen aku malah kayak gitu. Oh, kok bisa nyelakain sih Mbak Ega? Ya Saya kan cuman kebetulan lewat barusan, terus ngelihat Mbak itu, ya selinduran kayak gitu mau pingsan, ya aku yang jelas nolongin dia. Cuman modus. Alasan. Aku tahu kamu Git. Aku tahu kamu yang nabrak barusan. Ya kan? Ditabrak kan si Vina sama kamu? Barusan nggak ada Mbak Ega sama Mas Umar di sini. Hei, kita itu ada di dalam rumah. Kelihatan rumah segede ini ya pasti kelihatan dari luar. Dia itu pilih-pilih gak. Setelah tahu dia orang kaya, dia dengan cepat menolong. Oh, Pasti kamu dia mau minta uang. Ujung-ujungnya pasti itu dah Git. Karena kalau orang pengangguran, dia haus akan uang, ya kan? ya kamu mau modus ya? Cari makan susah, jangan kayak gitu caranya dong. Sesusah-susahnya kamu jadi orang miskin ya nggak perlulah kamu kayak gitu, Git. Apalagi sama teman aku sendiri. Gini Mar, sekalipun aku butuh uang, nah Mbak Ega sama Mas Umar ini harus dengar juga. Sekalipun aku butuh uang dan aku nggak punya pekerjaan, tapi aku nggak pernah berbuat kriminal. Mas Umar sama Mbak Ega tahu sendiri, kita kan satu desa di desa ini. Mas Umar sama Mbak Ega pernah dengar saya melakukan kriminal, enggak kan? Aku emang nggak pernah dengar. Ya kalau kamu Tapi mungkin jujur dengan kamu sudah kepepet kayak gini, ya kamu Bisa jadi. menggunakan cara kan? atau mungkin kemarin-kemarinnya kamu sudah jadi jadi penjahat tapi nggak pernah ketahuan. Sekarang ketahuan, ya sudah kamu bilang kamu orang baik, kamu bukan orang kriminal segala macam. Modus tahu nggak sih? Asal kamu tahu ya, kalau cara kamu seperti ini, uang yang akan kamu dapetin nggak pernah berkah. Ingat, kalau kamu mau nolong seseorang, jangan pakai modus dong. Harus diniatkan dari hati, harus ikhlas. Dasar, kalau orang miskin emang kayak gini ya, pemikirannya sangat pendek. Kerja makanya. Kalau aku tahu bakalan ya dituduh yang jelek-jelek tentang aku sama Mas Umar, yang mending aku barusan tinggalin aja Mbak itu barusan. Soalnya kan di depan rumah Mas Umar kan, jadi nanti bakalan Mas Umar yang ini ya. Meskipun gak ditolong sama kamu, aku itu akan menolong si Vina. Karena dia sudah baik sama aku, mau ngasih pekerjaan sama aku. Loh, jadi yang butuh pekerjaan nih bukan cuma aku berarti, Mas Umar juga kan? Tapi aku sudah punya kerja sekarang. Beda dengan kamu yang masih gak tahu nanti Kamu dapat itu pekerjaan apa enggak. Kamu itu nggak usah bandingin kamu sama pacar aku. Beda kelas, tahu nggak sih? Dasar orang miskin. Kalau miskin ya udah miskin aja. Saya memang orang miskin Mbak, tapi Mbak Ega nggak usah bilang saya beda kelas lah sama pacar Mbak Ega. Nggak perlu dijelasin, orang juga tahu kalau aku memang nggak sebanding sama pacarnya Mbak Ega ini. Iya, Udah, itu sadar. Kamu harus sadar. Karena ya aku tahu kehidupan kamu dan kamu juga tahu kehidupan aku. Jadi kamu tunggu apa lagi? Masih mau di sini mengharapkan imbalan kan tentunya. Aduh, kalau kamu mau nolong orang, ya nggak usah mengharap imbalan segala macem. Gini deh, saya mau nanya, Mbak itu barusan tamunya Mas Umar sama Mbak Ega ya? Iya, itu teman kita. Kenapa? Kamu mau nipu dia? Nggak bisa, kamu salah orang. Apa? Nah, kan dia nggak bisa ngomong. Udah jelas pasti dia Kamu ini dibentur ya, sampai dia aduh. pingsan kayak gitu. Dasar penipu. Sudah miskin, masih aja nipu. Kenapa kepala aku pusing banget ya? Kayaknya tadi ada yang nolongin aku deh. Tapi kenapa aku sudah tiba-tiba di sini?
Kayaknya ribut-ribut di depan. Aduh. Sudah, kalau kamu sudah nggak ada kepentingan, mending kamu pergi jauh-jauh. Sana. Sana. Aku juga mau pergi, tapi mau kemana? Tuh banyak Ya mas. udah, kamu pergi Dasar. ke sana. Mas. Vin, kamu sudah nggak apa-apa, Vin? Kamu harus Kamu diputurin. kamu diapakan sama dia? Enggak. Ayo jujur aja, nggak apa-apa. Masnya yang nolongin saya tadi ya? Iya, beneran Mbak. Enggak. Kalian kenapa sih ribut-ribut? Kenapa? Ini Mbak, saya barusan dituduh sama ini mereka berdua, katanya saya ngebentur Mbak. Tapi kan saya memang nggak melakukan itu. Mas Rega, kenapa sih? Kenapa kalian nggak nanya dulu? Mas ini tuh nolongin aku. Tadi aku tuh emang agak pusing. Emang pusing banget. Karena aku baru sembuh. Cuman aku udah maksa ke kantor karena aku punya janji sama kamu. Tapi kenapa kamu malah nuduh orang-orang kayak gini? Ya, abisnya dia itu orang nggak punya di sini, Vin. Jadi aku Iya. pikir dia itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dari Iya, dari takutnya kamu. dia juga modus Karena sama kamu. Nanti kamu siapa ketipu yang atau tahu gimana kalau kan? kamu itu bukan orang kaya, pasti semua orang tahu kalau kamu itu kaya. Nah, Orang itu. nggak punya, kamu bilang. Iya. Itu sama aja kamu ngerendahin dia kan? Kenapa sih mas? Mau dia orang nggak punya, mau dia orang punya sekalipun, ya udah biarin. Emang seharusnya kamu berperilaku kayak gini tuh pantas buat dia. Ya kalaupun dia juga butuh kerja, ya aku nggak masalah. Aku bisa ngebantu siapapun yang emang pengen kerja. Tapi kalau misal kamu kayak gini udah ngehina orang, aku kayaknya bisa berubah pikiran deh mas buat ngebantu kamu. Kayak sekarang aku ngebantu kamu. Berarti tuh aku juga punya harapan kamu bisa ngebantu orang lain mas. Bukan ngehina orang lain yang bahkan mungkin pengangguran, nggak punya. Ternyata kayak gini kamu sama orang lain. Gini, Vin, kamu salah paham. Aku sama Mas Umar itu cuman ya berniat baik. Kan bisa ditanyain baik-baik ya ga. Ya kita sudah tanya baik-baik kok, cuman ya dianya aja yang ngeselin dari tadi. Gini Baga, kenapa yang dipojokkan selalu saya di sini? Iya, Saya kan udah bilang jujur sama kalian berdua, tapi kan kalian berdua yang nggak mau nerima alasan saya. Udah deh, masnya bener nggak kerja. Ya saya memang nggak kerja Mbak. Tapi kalau misalkan Mas Umar sama Mbak Ega keberatan untuk saya dimasukin ke itu, katanya Mbak barusan, ya saya nggak butuh pertolongan dari Mbaknya. Saya juga punya kantor sendiri dan saya juga punya hak untuk kantor itu. Saya bebas mau masukin siapa aja ke kantor itu. Jadi sekarang masnya bisa kerja di kantor saya aja. Beneran Mbak? Besok saya bakal kesini lagi, saya bakal samperin masnya. Vin, mending kamu pikir-pikir dulu deh, Vin. Dia ini cuma lulusan SMA, nggak Iya, Vin, kuliah. dia udah Udah keadaannya kayak gini, kalian masih ngehasut aku buat gak masukin dia ke kantor aku? Ya takutnya dia itu kan orangnya tidak berpendidikan tinggi. Kayaknya aku tuh emang bener-bener salah dah kalau harus ngebantu kamu mas. Kayaknya aku emang udah bener-bener berubah pikiran sekarang. Ini Mbak, saya mungkin besok bakalan menepati janji saya buat datang ke perusahaan Mbak. Ya udah kalau gitu berarti saya nggak perlu kesini, masnya aja yang datang ke perusahaan saya. Masnya tahu kan di perusahaan di ujung sana? Oh ya tahu Mbak. Nanti saya bakalan cari tahu perusahaan Mbak di sana. Jadi saya mau pamit dulu, soalnya daripada saya bikin ribut di sini. Ya udah kalau gitu. Ya, hati-hati. Makasih ya mas. Ya. Apalagi mau ngehasut aku buat gak? Bukan, maksud aku itu kamu kan tadi sudah terlanjur bilang juga bahwa kamu bakalan harus saham di kantor aku iya, untuk Vin. membuka kembali agar aku bisa beroperasi. Kamu tadi ingat kan kata-kata aku mas? Aku ngebantu kamu berharap kamu bisa ngebantu orang lain. Tapi kamu aja sekarang belum dibantu. Tapi kamu udah enggan buat ngebantu orang lain mas. Apalagi nanti kalau semisal perusahaan kamu udah berjalan normal, kamu mungkin bakalan gak bisa ngebantu orang-orang yang ada di bawah kamu mas. Udah deh. Jadi aku kayaknya batal. Bukan kayaknya sih, emang udah batal buat ngebantuin perusahaan kamu buat maju lagi. Aku mau pergi dulu, aku pamit. Makasih. Kok jadi gini sih, Mas? Kan niat kita cuman baik. Ya, aku Mau anu si Vina kan? aku juga mikirnya kayak gitu tadi, biar Vina nggak nggak gitu sama si Gita. Ya kan makanya aku juga tahu si Gitanya juga kayak gitu. Kok malah imbasnya ke kamu ya? Ya udah kan,
nggak apa-apa, mungkin ini semua bukan rezeki kita, makanya Vina nggak mau, karena kita sudah ya terlanjur ngerendahin situ sih Iya kita. sih, ya kitanya juga sih salah ya Mas, kita sudah menghina Gita sampai kayak gitu. Ya udahlah, buat jadi evaluasi diri kita sendiri ya Mas ya. Ya, Ya udahlah, yuk masuk Mas.